Baik semuanya, selamat pagi menjelang siang, kelas 10 AKL 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Apakah kalian sehat saat ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke. Ya, Ibu ingin kalian kasih emoticon ya dengan mengklik reaction di sana. Lalu kasih tahu Ibu kira-kira kabar kalian hari ini sesuai dengan emoticon kalian itu seperti apa ya. Jadi mungkin ada yang lagi boring, ada yang lagi happy, ada yang lagi excited, ada yang lagi lope-lope, ada yang lagi nervous, ada yang lagi sedih, silakan. Oke, silakan kalian kasih emoticon, diklik reaction sesuai dengan kondisi kalian saat ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya. Baik. Wow, sip, mantap. Ya, Astri Love, Siti Nurdiansyah, itu nggak tahu apa ketawa atau crying ya, Silvi smile ya. Siapa lagi yang mau kasih emoticon? Wow, luar biasa ya. Baik, mantap semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Biar lebih happy ya kalian. Sip. Nah, wah, kayak Senararni. Oh, gitu ya. Kenapa kayak? Apakah ada yang ada yang bikin shock ya? Oke, baik semuanya. Ananda, dalam kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang, itu akan ada 2 hal yang akan kita kerjakan. Yang pertama adalah kalian akan presentasi mengenai tugas kalian yang kemarin ya, secara asinkronus kan. Lalu yang kedua adalah Ibu akan menjelaskan proyek IPA selanjutnya. But don't worry, be happy. Tadi di kelas 10 AKL 2 ini mereka pada happy banget ya untuk mengerjakan proyek ini dan sangat super duper excited. Jadi kalian juga di kelas 10 AKL 3 mudah-mudahan merasakan hal yang sama, vibes-nya positif juga ya. Oke, Ibu mohon izin untuk share screen dulu ya. Oke. Baik, ini ada wheel of name, jadi Ibu akan kocok ya. Kira-kira siapa dari kelompok ganjil dan genap yang akan mempresentasikan. Oke. 1, 2, 3. Ya, kelompok 6. Kelompok genapnya adalah kelompok 6 ya. Oh. Kelompok 1. 6 dan kelompok 1 siap-siap ya. Tapi don't worry, Ibu kasih kesempatan kepada kalian ya. Nanti kita akan presentasi di ujung sesi atau ujung materi IPAS ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang project dulu ya, supaya kalian refresh dan supaya kalian excited gitu ya. Untuk kelompok 6 dan kelompok 1 silakan nanti bersiap-siap. Disclaimer, kalau misalnya Zoom ini mati, silahkan kalian untuk bergabung kembali ya, karena Ibu menggunakan Zoom free 45 menit. Jadi kalau misalnya mati, silahkan bergabung lagi, Ibu buka lagi, oke? Jadi jangan sampai kemana-mana ya, don't go anywhere gitu ceritanya. Oke, jangan tinggalkan Ibu sendiri ya. Siapapun itu boleh tetap, kalau yang punya kuota silahkan memakai video. Ya, ada Asyafa dan ada Naila. Naila jangan kemenong-menong ya. Oke. Baik semuanya. Apakah ada yang mengenal gambar apakah ini? Buah. Yogurt. Yogurt dan buah stroberi yang sangat tempting, aka menggoda ya. Siapa yang tidak kenal yogurt atau belum pernah makan yogurt?
Ibu pikir semua dari kalian itu pasti sudah pernah mencicipi yogurt ya. Coba, ada yang setuju? Kalau setuju kasih like ya. Kalau setuju kasih like nih ya. Kira-kira lebih enak yogurt atau susu? Coba. Lebih enak yogurt atau susu? Silahkan. Oke, Anissa lebih enak yogurt karena sudah kasih like. Yang lain? Nabila juga. Yang lain? Wah, Silvi juga, Salva juga, Naila, Elda, Wilingga, Dewi ya. Oke, mantap Yuliani ya. Mantap, sip ya. Jadi banyak yang berpikir kalau misalnya yogurt itu lebih enak dari susu ya. Nah, tapi selain enak, juga ternyata yogurt dan susu itu berbeda dari kandungan gizi dan juga nilai ekonominya. Ya, yang pertama yogurt itu kandungan gizinya lebih tinggi dibanding susu. Silahkan kalian browsing sendiri. Yang kedua adalah nilai ekonomi yogurt lebih tinggi juga dibandingkan susu. Karena 1 liter yogurt itu harganya 50 sampai 100.000 rupiah 1 liter. Sedangkan 1 liter susu murni itu 5.000 sampai 25.000 tergantung kalian belinya di mana. Kalau misalnya di pedagang itu bisa 10.000. Tapi kalau misalnya di supermarket ya, di supermarket yang menjual fresh milk dalam bentuk kemasan ya, itu bisa sampai 25.000 gitu ya. Jadi tetap ya, walaupun 25.000 dibandingkan dengan yogurt ada yang sampai 100.000, berarti bedanya itu 3 sampai 6 kali lipat harganya. Oke, what's the difference? Apa yang menjadi pembeda? Nah, ini yang akan kita kupas tuntas. Jadi campuran, kita kan kemarin sudah belajar tentang campuran. Nah, apa yang membedakan antara susu dengan yogurt ya, sehingga nilai gizi, lalu nilai ekonomi dan rasanya juga semakin baik gitu ya. Oke, kita akan kupas tuntas di sini dan kalian nanti akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya yaitu mendesain solusi untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan yogurt ya. Kompetensi 3.2 ya, ini sudah kita lalui bersama-sama, membedakan secara kimia dan fisika, ciri-ciri perubahan zat secara fisika dan kimia, serta unsur senyawa campuran dalam kehidupan sehari-hari dalam perspektif ekonomi dan sosial. Nah, ini sudah kita kupas tuntas ya, sampai kemarin 2 minggu sebelumnya Ibu kasih dulu penjelasan mengenai materinya, lalu kalian juga sudah mengerjakan modul ya, soal-soal dalam modul, ini sudah holistik sekali. Lalu yang kedua yang akan kita lakukan saat ini adalah kompetensi 4.2, yaitu membuat proyek mengenai campuran dengan mendesain solusi dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dalam perspektif ekonomi dan sosial. Tujuannya ya untuk 4.2 ini melalui kegiatan diskusi kalian dapat mengidentifikasi masalah tentang materi campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dalam hal ini adalah susu. Lalu yang kedua, melalui kegiatan percobaan, peserta didik atau kalian dapat mendesain solusi atau membuat yogurt untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dalam perspektif ekonomi dan sosial. Lalu yang ketiga adalah melalui kegiatan percobaan kalian dapat membuat produk yogurt yang bernilai gizi dan ekonomi tinggi ya. Nah, sebelum kita masuk ya ke penjelasan lebih detail, Ibu akan perkenalkan kalian dengan yogurt dan cara pembuatannya ya. Oke, kita akan lihat 1, 2, 3. Assalamualaikum semuanya. Kalian sudah tahu kan apa itu yogurt? Yaitu produk olahan susu yang rasanya asam karena dibuat dengan proses fermentasi menggunakan bakteri asam laktat, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang keduanya merupakan bakteri baik, berguna bagi kesehatan kita terutama pencernaan. Nah, kali ini aku mau bikin sendiri di rumah. Caranya sangat gampang. Cukup siapkan 1 liter susu sapi murni segar, bisa juga pakai susu UHT full cream, dan untuk starter baktérinya aku pakai Biocool Plain yang isi 80 ml yang biasanya dijual di supermarket besar.
Langkah pertama, siapkan panci, kemudian kita akan merebus susu segarnya. Rebus susu hingga muncul buih-buih tanda akan mendidih. Tapi sebelum mendidih, matikan kompor dulu. Jika kalian punya termometer, bisa kalian ukur hingga suhu 90 derajat Celcius. Jadi tidak sampai mendidih ya teman-teman. Setelah itu dinginkan hingga suhu kira-kira 40 Celcius. Nah, kalau sudah dingin muncul permukaan seperti ini dibuang saja ya. Karena tidak ada termometer, maka saya menggunakan telapak tangan saya untuk mengecek kehangatannya. Kira-kira seperti susu yang akan kita berikan pada bayi ya, hangatnya. Nah, kemudian kalau sudah dirasa hangat, masukkan starternya. Rata. Campur rata, langkah selanjutnya yaitu siapkan wadah. Nah, wadahnya ini teman-teman harus benar-benar bersih dan steril ya. Jadi wadah ini aku cuci dulu, kemudian aku rendam pakai air panas. Lalu tuang susu ke dalamnya dan tutup dengan rapat. Usahakan wadah yang kita pakai itu memiliki tutup yang sangat rapat ya, sehingga tidak ada celah udara untuk masuk. Selanjutnya, toples ini aku bungkus dengan kain. Nah, ini aku bungkus dengan kain sampai double ya teman-teman, agar kehangatannya tetap terjaga. Setelah itu aku taruh di dalam oven, tapi ovennya dalam kondisi mati ya, jadi jangan dinyalakan. Diamkan selama 10 sampai 12 jam. Setelah 12 jam masa fermentasi, yogurtnya aku keluarin dari oven ya. Nah, ini teman-teman, yogurtnya sudah siap kita panen. Kita lepaskan dulu penutupnya. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini dia. Yogurtnya sudah jadi ya. Setelah 12 jam fermentasi, teksturnya akan berubah menjadi kental dan padat seperti ini. Coba lihat, cantik bukan? Ini rasanya sangat asam dan segar. Sebelum kita konsumsi, lebih baik kita taruh di kulkas dulu ya teman-teman. Jangan ditaruh di luar. Nah, karena ini masih tawar, masih yogurt plain ya, rasanya masih tawar. Kalau kita ingin lebih manis, kita bisa menambahkan madu atau gula. Atau bisa juga kita tambahkan jus buah. Bisa jeruk, stroberi, atau yang lainnya. Tapi kalau kita menambahkan jus buah ke dalam yogurt ini, maka teksturnya tidak akan padat dan kental lagi, melainkan akan lebih encer dan creamy. Seperti ini teman-teman. Ini enak banget dan mantap ya. Silakan coba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komennya ya. Dan subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mau diulangi lagi? Satu kali lagi? Siap mau Ibu. Ya, oke ya. 1, 2, 3.
Assalamualaikum semuanya. Kalian sudah tahu kan apa itu yogurt? Yaitu produk olahan susu yang rasanya asam karena dibuat dengan proses fermentasi menggunakan bakteri asam laktat, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang keduanya merupakan bakteri baik, berguna bagi kesehatan kita terutama pencernaan. Nah, kali ini aku mau bikin sendiri di rumah. Caranya sangat gampang. Cukup siapkan 1 liter susu sapi murni segar. Bisa juga pakai susu UHT full cream. Dan untuk starter bakterinya, aku pakai Biocool Plain yang isi 80 ml yang biasanya dijual di supermarket besar. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian kita akan merebus susu segarnya. Rebus susu hingga muncul buih-buih tanda akan mendidih. Tapi sebelum mendidih, matikan kompor dulu. Jika kalian punya termometer, bisa kalian ukur hingga suhu 90 derajat Celcius. Jadi tidak sampai mendidih ya teman-teman. Setelah itu dinginkan hingga suhu kira-kira 40 derajat Celcius. Nah, kalau sudah dingin muncul permukaan seperti ini dibuang saja ya. Karena tidak ada termometer, maka saya menggunakan telapak tangan saya untuk mengecek kehangatannya. Kira-kira seperti susu yang akan kita berikan pada bayi ya, hangatnya. Nah, kemudian kalau sudah dirasa hangat, masukkan starternya. Aduk rata. Setelah tercampur rata, langkah selanjutnya yaitu siapkan wadah. Nah, wadahnya ini teman-teman harus benar-benar bersih dan steril ya. Jadi wadah ini aku cuci dulu, kemudian aku rendam pakai air panas. Lalu tuang susu ke dalamnya dan tutup dengan rapat. Usahakan wadah yang kita pakai itu memiliki tutup yang sangat rapat ya, sehingga tidak ada celah udara untuk masuk. Selanjutnya, toples ini aku bungkus dengan kain. Nah, ini aku bungkus dengan kain sampai double ya teman-teman, agar kehangatannya tetap terjaga. Setelah itu aku taruh di dalam oven, tapi ovennya dalam kondisi mati ya, jadi jangan dinyalakan. Diamkan selama 10-12 jam. Setelah 12 jam masa fermentasi, yogurtnya aku keluarin dari oven ya. Nah, ini teman-teman, yogurtnya sudah siap kita panen. Kita lepaskan dulu penutupnya. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini dia. Yogurtnya sudah jadi ya. Setelah 12 jam fermentasi, teksturnya akan berubah menjadi kental dan padat seperti ini. Coba lihat, cantik bukan? Ini rasanya sangat asam dan segar. Sebelum kita konsumsi, lebih baik kita taruh di kulkas dulu ya teman-teman. Jangan ditaruh di luar. Nah, karena ini masih tawar, masih yogurt plain ya, rasanya masih tawar. Kalau kita ingin lebih manis, kita bisa menambahkan madu atau gula. Atau bisa juga kita tambahkan jus buah. Bisa jeruk, stroberi, atau yang lainnya. Tapi kalau kita menambahkan jus buah ke dalam yogurt ini, maka teksturnya tidak akan padat dan kental lagi, melainkan akan lebih encer dan creamy. Seperti ini teman-teman.
banget dan mantap ya. Silakan coba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komennya ya. Dan subscribe bagi yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, tadi kita sudah melihat ya cara bikin yogurt itu seperti apa. Coba ada yang tertarik kan? Atau misalnya kalian sudah pernah, yang sudah pernah bikin yogurt, raise hand. Yang mau bikin yogurt, raise hand. Pokoknya nanti Ibu juga sama, Ibu mau bikin juga yogurt ya. Oke, Nurul raise hand, tertarik untuk bikin yogurt ya. Oke, dan kita sebetulnya akan membuat yogurt ya. Selain Nurul, siapa nih yang raise hand? Bentar, Ibu cek dulu. Salva, Nabila, Silvi, Dewi, Anissa. Wow, banyak ya. Sela, Asyafa, wow. Siti, Naila, lalu Mila, lalu Yuliani, ya, Dwi Lingga. Wah, oke, semuanya banyak yang tertarik untuk bikin yogurt. Mari kita bikin yogurt, karena Ibu juga nanti hari Sabtu ke Minggu akan buat yogurt ya. Kalau Ibu sendiri, kalian berkelompok supaya lebih mudah. Oke. Nah, kita masuk ke pembuatan yogurt sebagai solusi dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu ingin minta bantuan siapa yang akan membacakan tantangan? Silahkan. Saya Ibu. Siapa? Dewi Bu. Dewi silakan Dew. Mantap. Silakan Dew. Tantangan. Anda tinggal di daerah Pengalengan, Jawa Barat sebagai sentra peternakan sapi. Setiap rumah penduduk memiliki 1-2 ekor sapi. Tiap harinya sapi memproduksi susu sapi lakstai. Dari tiap sapi memproduksi sekitar 8-10 liter susu sapi per hari. Harga susu sapi yang dijual ke koperasi adalah 5.000 per liter. Setiap hari, pendapatan kotor Anda berkisar antara 4.000 sampai 100.000 per hari. Pendapatan ini sangat kecil sekali karena Anda juga harus mengeluarkan biaya operasional untuk pakan ternak dan vitamin bagi sapi laksai Anda. Dengan pendapatan ini, taraf hidup masyarakat termasuk Anda di daerah Pengalengan masih di bawah UMR. Berdasarkan pemaparan di atas, kalian diharapkan dapat mendesain solusi untuk mengatasi masalah. Desain tersebut harus dapat mengolah susu menjadi produk yang dapat meningkatkan nilai susunya, added value, sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Mantap ya, terima kasih Dewi. Ibu catat dulu nama Dewi. Lalu selanjutnya, siapa yang akan membacakan batasan dan alat dan bahan? Silahkan. Saya mau coba Ibu. Oh Ibu. Ya, boleh. Siapa? Nurul Ibu. Ya, Nurul, silahkan Nurul. Baik, terima kasih Bu. Yang kedua, batasan. Desain yang dibuat harus tetap dalam batas ini. Yang pertama, hanya bahan susu yang dapat diolah. Yang kedua, membuat produk yang memanfaatkan bakteri untuk meningkatkan gizi dan nilai ekonomi. Yang ketiga, alat dan bahan. Tuliskan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proyek ini. Yang pertama, susu murni. Kedua, bibit yogurt. Ketiga, panci. Keempat, tupperware atau sejenisnya. Kelima, lap. Keenam, sendok. Oke, mantap ya. Terima kasih Nurul. Baik, kita masuk ke langkah kerja, akan Ibu jelaskan, tapi sekali lagi disclaimer, kalau kalian keluar nanti tolong masuk lagi ya, oke? Karena Ibu biasa memakai gratisan Zoom-nya 45 menit ya. Oke, yang pertama adalah diskusikan tantangan bersama dengan grup. Pikirkan pertanyaan berikut. Yang pertama adalah tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur, larutan, dan campuran, serta berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan ya, kalian berikan contoh dan sebutkan yang termasuk unsur, larutan, dan campuran. Nah, lalu yang kedua adalah diskusikan dengan teman sekelompok mengenai kemungkinan susu dibuat menjadi produk campuran yang bernilai gizi dan ekonomi lebih tinggi dari susu dan bagaimana prinsip kerjanya. Jadi di sini kalian diskusikan mengenai bagaimana susu itu sebetulnya bisa diubah gitu ya menjadi produk lain yang bernilai gizi dan ekonomi yang tinggi. Kalian sebutin aja ya, mau itu misalnya membuat yogurt, kefir, Yakult, atau misalnya keju, ya, produk olahan susu mentega, silahkan. Cuman ya setelah itu kalian putuskan mau membuat apa. Karena kita supaya seragam dan lebih mudah, kita akan membuat yogurt ya.
Nah, prinsip kerjanya itu seperti apa? Nah, dalam pembuatan susu menjadi yogurt itu ada proses yang namanya fermentasi ya, seperti halnya pupuk organik cair. Nah, proses fermentasi dari susu menjadi yogurt itu silahkan kalian sebutkan ya. Kalian bisa searching, bisa googling di YouTube. Oke. Nah, setelah itu seperti apa sih prinsip kerja ya? Misalnya secara ilmiah ada proses fermentasi, susu itu apa? Misalnya senyawanya menjadi senyawa apa? Ya, dalam bentuk produk yogurt itu campurannya apa gitu ya. Seperti itu. Oke, dan ada bantuan dari bakteri disebutkan di sana ya. Jadi silahkan googling informasi yang holistik ya lewat searching informasi, lalu kalian masukkan ke nomor 2 ya. Lalu selain itu, nomor 3, tolong buatlah desain solusi menggunakan infografis, ya, meliputi solusi yang ditawarkan dan prosedur pembuatannya. Jadi di sini kalian buat infografis cara pembuatan yogurt itu seperti apa. Oke, cara pembuatan yogurt. Bikin flyernya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, sebentar. Nah, ini Ibu bikin tadi grafis di mana ada video dan ada tulisannya. Oke. Nah, kalian bisa buat di sini itu desain grafis atau flyer mengenai cara pembuatan yogurt kalian ya, seperti apa. Lalu, nah setelah dibikin desain grafisnya, oke, dengan menggunakan Canva misalnya. Nah, kalian simpan dulu ya, desain grafisnya jangan dikemana-manain. Tolong hitung biaya pembuatan yogurt per 1 liter susu. Jadi kalian misalnya estimasi, kalau kalian bukan hanya diestimasi, tetapi kalian pasti tahu exactly sih sebetulnya. Karena kalian pasti nanti beli susu 1 liter susu murni dan starter yogurtnya atau ya starter namanya, starter yogurt. Nah, starter yogurt itu apa Bu? Kok bingung starter apa? Jangan khawatir. Starter yogurt itu adalah yogurt yang sudah dijual di pasaran ya, dan bisa diperoleh dari yogurt yang dijual di pasaran, lalu pokoknya yang plain yogurt. Jadi kalau ada plain yogurt, kalau misalnya tadi kan dalam video itu pakai Biocool ya, Biocool. Nah, itu harganya Rp7.000. Kalau kalian mau pakai Greenfield boleh ya, Ibu nggak tahu harganya berapa. Tapi plain yogurt, oke? Jadi yogurt yang masih nggak berasa gitu, ya. Yogurt plain yogurt itu adalah starter. Starter dari yogurt yang akan nanti bisa membuat susu itu menjadi yogurt ya, susu kita menjadi yogurt. Oke, lalu hitung biaya pembuatan yogurt per liter susu. Kan itu tadi Ibu sudah kasih tahu ya, harga per liter susu itu memang relatif. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi tempat di mana bisa beli susu murni, itu bagus ya. Susu murni yang fresh milk. Tapi kalau misalnya kepepet banget nggak ada, silahkan beli di Indomart, di Alfamart, atau di Jogja ya, Yomart itu ada fresh milk, jangan yang susu UHT full cream atau apa, jangan, harus fresh milk, oke? Harus fresh milk. Nah, setelah itu ditambahkan yang tadi starter plain yogurt yang Biocool atau mau Greenfield atau mau apapun itu, pokoknya plain yogurt ya. Nah, kalau misalnya diestimasi dengan harga paling murah itu 17.000, kalian udah bisa bikin 1 liter yogurt ya. Nah, 1 liter yogurt itu harganya mahal, dari 50.000 paling murah sampai 100.000 tergantung kualitasnya. Jadi betapa peningkatan economic value gitu ya dari susu ke yogurt itu tinggi banget, selain nilai gizinya juga dan rasanya lebih bergizi, lebih tinggi ya. Nah, silahkan videokan pembuatan yogurt dan catat kejadian penting selama pembuatannya. Ibu telah buat misalnya dalam LKPD seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Prosedur pembuatan hari pertama misalnya bikin ya, kalian membuat yogurt, catatan pengamatan dan dokumentasinya silahkan ya.
Lalu hari kedua kan udah jadi nih yogurtnya karena kan cuma 12 jam ya, 10 sampai 12 jam. Catatan pengamatannya seperti apa? Diperlihatkan nanti di foto jadinya seperti apa, bentuknya bagaimana ya. Lalu kekentalannya apakah jadi seperti tadi ya? Itu berhasil. Oke, lalu selanjutnya adalah analisis kenapa hasilnya berhasil atau gagal. Apa kira-kira faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kelompok kalian ya. Itu kira-kira, dan yang ketujuh adalah pertanyaannya itu kesimpulan ya, kesimpulan yang dapat diambil. Jadi lalu direlasikan dengan campuran tadi itu seperti apa ya. Oke, itu kira-kira mengenai LKPD ya. Baik. Ananda, jadi untuk LKPD Ibu akan share kepada kalian hari ini ya, siang ini Ibu akan lihat-lihat dulu sebelum di-share apakah ada yang harus diperbaiki, disempurnakan, atau sudah bisa di-share kepada kalian. Seperti biasa nanti intinya adalah 1 minggu ini ya kita akan pengerjaan yogurt, jadi silahkan kalian kerjakan kalau bisa mudah-mudahan di hari Sabtu Minggu ini ya kalian sudah mengerjakan. Nanti pada saat ketemu kalian kerjakan LKPD-nya, yaitu minggu depan. Jadi minggu depan itu kalian diskusi, karena kita tidak akan ada meeting secara online, tapi kalian itu akan diskusi. Jadi kalian boleh pakai Google Meet ya, dan lain-lain. Kalian silahkan diskusi untuk mengerjakan LKPD. Tapi LKPD bisa dikerjakan ketika kalian sudah mengerjakan yogurtnya, ya, supaya holistik, nggak perlu berkali-kali. Pada saat nanti hari Selasa depan kalian tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 9, berarti tanggal 16 kalian itu diskusi tentang LKPD. Nah, setelah LKPD selesai, tanggal 16 yogurtnya sudah selesai ya, lalu kalian bikin editing videonya gitu ya, dan juga buat infografisnya. Jadi ada beberapa yang harus dikerjakan, dan dengan 6 orang itu pasti akan bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama adalah bikin yogurtnya, lalu kalian bikin desain grafisnya, ya, atau desain grafis dulu, terus bikin yogurt, terserah. Lalu setelah itu pada saat bikin yogurt di video, ya, nanti akan ada editing video, dan jangan lupa LKPD-nya diisi, ya, dan akan kalian laporkan seperti biasa dalam Padlet, oke? Nah, itu kira-kira ya yang harus kalian kerjakan dalam waktu 2 minggu, ya. Jadi nanti setelah tanggal 16 tambah 7, 16 tambah 7, 23 ya. Berarti tanggal 23 kalian akan presentasi, dan Ibu berikan juga kisi-kisi untuk ulangan umum. Karena nanti awal Desember kita akan ada UAS, dan Ibu yakin kalian akan mendapatkan hasil yang bagus ya. Kenapa? Karena kita belajar sudah sangat komprehensif, dimulai dari aspek kognitif gitu ya, pengetahuan, lalu juga psikomotorik kalian atau performance dan keterampilannya gitu. Jadi pasti Ibu positif, optimis, nilai kalian juga dari aspek pengetahuan dan keterampilan akan bagus ya. Dan kalian juga kan bisa lihat rekapnya setiap saat. Jadi kalau misalnya masih ada yang nilainya kurang, silahkan untuk meminta perbaikan ya. Bisa dilihat di sini 10 AKL 3 nih bagaimana nasibnya. Ya, siapakah itu? Bisa di-mute, Kak? Oke, terima kasih ya, di-mute dulu ya. Oke, baik, sekarang kita kembali lagi sebelum ke presentasi kalian kelompok 6 dan kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan proyek ini? Silahkan. Bu. Siapa? Salva mau tanya, Bu. Oke, silahkan. Salma. Salva, Bu. Oh, Salva. Salva, silahkan Salva. Yogurt yang kita buat itu bisa bertahan berapa lama ya, Bu? Yogurt yang kita buat itu kalau kamu masukkan ke dalam kulkas itu bisa bertahan lama. Bisa bertahan sampai 10 hari ya. Oke, Bu. Salva mau tanya lagi, Bu. Boleh, silakan Salva. Yogurt yang kita buat itu bisa dijadikan starter lagi nggak, Bu? Starter untuk buat yogurt baru lagi? Bisa, pinter sekali.
Ya, jadi seperti yang Ibu tagline-kan di sini, JUS ya. JUS, Juragan Usia Sekolah. Kenapa Ibu tagline-kan di sini JUS, Juragan Usia Sekolah? Karena kalian bisa loh jualan. Kalian udah tahu nih cara bikin yogurt itu kayak gimana, dan minimal yogurt itu 1 liternya itu 50.000 paling murah ya. Jadi kalian dengan modal 17.000 itu bisa bikin produk yang berharga Rp50.000 gitu ya. Dan ini bisa dijual misalnya ke tetangga atau ke saudara ya. Kalian banyak kok yang suka plain yogurt, karena plain yogurt itu bebas nanti sehatnya, dia nggak pakai gula ya, gula biasa. Terus dia bisa pakai buah-buahan, dia bisa pakai madu, itu lebih sehat. Don't forget yang namanya yogurt itu juga bisa membuat muka kita menjadi, kulit kita menjadi halus dan lembut ya. Itu sangat recommended untuk teteh-teteh. Jadi pasti banyak banget yang berminat kalau misalnya kalian jualin yogurt, oke? Belajar IPAS ya, tapi juga belajar ekonomi ya, belajar juga kewirausahaan, belajar juga gimana caranya jualan. Oh, pokoknya komplit banget deh ya dengan pelajaran IPAS ini. Oke, baik, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu ya, kira-kira siapa yang bersemangat untuk membuat yogurt? Apakah semua tambah bersemangat atau tambah melempem nih? Ayo semuanya kasih lope kalau misalnya bersemangat. Coba ya Ibu cek siapa yang kasih lope di sini. Ada 13 orang, ya mantap ya. Ada Dewi, ada Elda, ada Nurul, ada Putri, ada siapa lagi nih? Ada Sela, ada Zimar, ada Keis Narani, ada Mila, ada Naisila, wah Vina, wow. Aduh banyak nih ya yang bersemangat untuk bikin yogurt. Oke, Ibu juga sangat bersemangat ya. Oke, minggu depan ya, insya Allah nanti kita akan bikin yogurt bareng-bareng. Nanti kita akan compare Ibu berhasil atau tidak. Super duper excited ya. Oke, sekarang ada yang bertanya tadi selain Salva? Atau sudah? Ibu, aku mau nanya. Boleh, siapa? Sela, Ibu. Ya, Sela, silakan Sel. Ibu tulis dulu. Gimana Sela? Selain ditaruh di oven, itu bisa ditaruh di mana lagi ya, Bu, buat difermentasinya, disimpannya? Sebenarnya gini ya. Oh iya, benar. Jadi itu tuh kayak sebenarnya bisa ditaruh di mana aja ya, tapi yang relatif aman gitu ya, dan suhunya, suhu ruangan, terus relatif aman di mana kalian bisa nyimpen yang nggak ada lalat atau apa. Itu kenapa sih ditaruh di tempat yang tertutup? Karena supaya tidak ada bakteri yang masuk. Jadi yang pertama adalah sangat penting sekali kalian itu pakai kontainer ya yang rekat banget gitu. Memang ada sih satu merek ya, silahkan kalian definisikan sendiri. Tupperware, tapi Ibu bukan brand ambassador Tupperware ya. Tapi karena Tupperware itu bagus menurut Ibu, representatif ya, si perekatnya itu sangat kuat gitu, jadi nggak akan ada bakteri atau debu-debu yang masuk. Terus yang kedua, kalian bisa ditaruh di mana gitu ya, setelah nanti udah ditaruh di Tupperware itu kan tadi pakai lap-lap gitu ya. Bisa ditaruh di box, bisa ditaruh di, jangan di kulkas ya, jangan di kulkas dulu karena harus suhu lingkungan, suhu ruangan. Di termos es boleh, terus di lemari juga boleh ya. Jadi yang tempat yang aman suhu ruangan, jangan dulu ditaruh di kulkas. Kalau udah beres, fermentasinya selesai 12 jam, baru dimasukkan ke kulkas supaya lebih awet gitu ya. Jadi biarkan bakterinya itu bekerja terlebih dahulu. Nah itu bakterinya juga harus disebutin namanya ya, namanya siapa, namanya apa, apa siapa. Bakterinya namanya apa. Itu tolong disebutin nanti di LKPD ya, jangan sampai nanti tidak disebutkan bantuan bakteri apa. Oke, itu kira-kira. Bisa dipahami? Siap. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Sheila tadi, lalu Salva. pengen tanya. Bu, bisa. Boleh. Asyafa silakan.
Kan tadi tuh si susunya tuh kan direbus dulu, udah direbus terus didinginkan. Kalau misalkan kita mendinginkannya tuh kayak sampai di bawah 40 derajat kan tadi sarannya kalau bisa 40 derajat kan. Kalau misalkan lebih dingin dari itu, apa berpengaruh sama berhasil atau enggaknya bikin yogurt ini apa gimana? Ya, berpengaruh. Jadi 40 derajat itu kira-kira atau anget kuku ya. Jadi susunya anget kuku, baru dimasukkan plain yogurt. Jadi jangan sampai kalian masukin plain yogurt itu pada saat susunya masih panas, karena bakterinya mati meren ya, atau langsung gitu ya lemas. Jadi kasih plain yogurt atau starter yogurtnya itu setelah suhunya panas kuku ya, si susunya itu panas kuku lah, seperti itu. Baru nanti dimasukkan langsung dikocok-kocok gitu ya, dikocok-kocok. Lalu setelah dikocok-kocok ditutup ya sama sealnya. Jangan lupa yang erat gitu, terus dikasih dibulen atau dibungkus sama kain. Setelah itu disimpan di tempat yang aman. Oke, bisa paham Asyafa? Mana Asyafa belum ditulis? Paham Ibu. Makasih Ibu. Sip, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya Ibu. Oke, silakan Nurul. Bagian LKPD yang tabel itu kan yang kolom keduanya itu catatan pengamatan atau dokumentasi. Nah, itu tuh boleh catatan pengamatan itu berupa kalimat atau gimana, Bu? Ya, berupa kalimat. Pada saat kamu melakukan itu kan kamu bisa jabarkan dengan narasi ya. Apa yang terjadi pada saat kamu melakukan itu. Misalnya susu gitu ya dipanaskan, bukan dididihkan, karena nggak sampai mendidih ya, ingat tidak sampai mendidih. Kalau susu dididihkan itu pasti rusak enzimnya, proteinnya rusak. Jadi susu dipanaskan sampai suhu 90 derajat Celcius gitu ya, sambil ada fotonya gitu. Ya, silahkan kreativitas kalian seperti biasa, karena toh tidak Ibu batasi, kreativitas itu justru malah lebih banyak gitu yang bisa Ibu lihat dari kalian, oke? Jadi silahkan sekreatif mungkin. Oke, gitu ya. Bu, untuk prosedurnya itu kan ada beberapa tahap. Cuman di LKPD-nya itu cuman ada satu baris. Nah, itu tuh fotonya bisa kita kolase atau kita tambahin lagi baris pada kolomnya, Bu? Menurut saya bisa ditambahkan barisnya. Atau bisa dibuat kolase ya. Tapi menurut saya terserah kalian, mau ditambahkan kolase ataupun ditambah baris, sekreatif mungkin. Yang jelas kalian itu berpikir kalau ada yang membaca itu bisa memahami dengan baik apa yang kalian tuliskan. Oke? Oke, Bu. Ya, yang lain bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan selain Asyafa, Sela, Nurul, dan Salva? Oke. Yang bertanya seperti biasa, akan Ibu masukkan nilainya di rekap presensi dan nilai.